beli koin, beli USA, Om Jok, Om Adif, Om Dito, welcome semua. Belum muncul semua ya, Om? Makasih Om. Besok insya Allah kita secara resmi ya Om, official yang open market. Jadi total supply yang untuk publik secara bertahap besok kita lepas ke publik. Ada yang mau beli syukur, tidak ada yang mau beli juga kita tidak akan terlalu permasalahkan karena alhamdulillah perusahaan kita sudah saya boleh bilang running well karena beberapa kontrak besar sudah tanda tangan. Setelah launching kita serah terima aplikasi, tinggal tahap serah terima aplikasi dan mereka langsung jalan. Begitu mereka jalan, kita langsung menghasilkan. Jadi kita tidak ada istilah soft cash nanti, tidak ada istilah hard cash atau sejenisnya. Seperti yang teman-teman tahu, saya tidak terlalu antusias dengan pola yang ada diterapkan selama ini oleh developer lain, yaitu sistem swap. Udah direkam ya, Ki? Sudah dong Om, pasti itu. Oke, sip. Oke, kita mulai. Thank you. Selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah kemarin sempat kita tidak jadi secara resmi soft launching, open market, akhirnya insya Allah besok bertepatan dengan hari ulang tahun koperasi, secara ofisial developer akan listing di market. Kalau ada yang bertanya sekarang kenapa sudah ada yang listing di market dan segala macam, sebelumnya pada saat saya pertama masih doiku, belum doiku coin, saya tawarkan ke teman-teman Dex Capital, penangkapan saya adalah teman-teman akan belinya di market. Maka pada saat itu saya open ke exchange. Tetapi ternyata orang lain yang merespon, yang menangkap, jadi ada beberapa supply itu, berapa total supply, akhirnya dibeli oleh publik dan sekarang kita lihat ditransaksikan di publik. Kemudian mereka sendiri akhirnya menggoreng harga dan hari terakhir tadi saya juga ikut goreng harga untuk naikkan. Kemudian goreng harganya itu saya buyback ya. Saya tidak melepaskan koin saya ke market. Itu untuk menjaga harga startnya kita. Namun besok yang resmi supply untuk market itu kita lepas besok di Wafes Exchange. Dan saya harap tidak ada pertanyaan lagi kenapa tidak ada di exchange lain, kapan ada di exchange lokal Indonesia, kenapa tidak ada di PancakeSwap. Sebelumnya saya sudah sering tegaskan bahwa saya termasuk orang yang tidak percaya dengan PancakeSwap, Pincel dan segala macam. Saya orang yang tidak percaya dengan likuiditas karena likuiditas terhadap
liquidity pool, karena likuiditas terhadap doiku adalah badan hukum itu sendiri, pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Saya agak sedikit nyelekik ngomongnya, agak sedikit tajam ngomongnya, karena saya dapat update dari staff saya. Ada pihak yang akhirnya menyindir tentang pola pemanfaatan, bukan permainan ya. Karena di doiku tidak ada permainan, tidak ada permainan trading, tidak ada permainan harga, tidak ada permainan tokenomics dan segala macam. Seluruh koin doiku nilainya tergantung dari valuasi perusahaan. Dan setiap bulan sisa dari 30% keuntungan perusahaan yang dikeluarkan dan digunakan untuk membayarkan reward teman-teman yang ikut yield farming itu akan digunakan untuk buyback di market untuk paling tidak mendekati, kalau bisa menyamai nilai valuasi perusahaan. Jadi setiap bulan sisa dari pembagian 30% itu sebagian akan dialokasikan untuk melakukan buyback di market. Jadi memang sejak awal doiku berbeda, tidak ada liquidity pool, dan tolong tidak dipertanyakan lagi karena saya sendiri tidak percaya dengan liquidity pool. Dan kami tegaskan ketika besok kami launching, kalau teman-teman trust dan mau menjadi bagian dari proyek doiku, monggo silahkan dibeli di exchange. Kalaupun masih ragu, saran saya wait and see aja dulu. Kalaupun mau berinvestasi tidak dengan uang tetapi dengan waktu, pikiran, dan tenaga, kami ada pola marketing soul agent sehingga teman-teman bisa mendapatkan pendapatan atau mendapatkan penghasilan dari proyek doiku tanpa harus, saya tekankan, tanpa harus membeli koin doiku. Silakan teman-teman bisa menjadi soul agent dan pola buyback kami akan berbeda dengan yang lain. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa berbeda, kenapa tidak seperti yang lain, well, ini perusahaan kami, ini proyek kami tidak akan mengikuti tren orang, tapi kamilah yang akan jadi tren saat ini. Karena terlalu banyak pola-pola yang dibuat oleh developer kripto yang akhirnya, yang ujung-ujungnya justru merusak nama kripto itu sendiri. Saya tekankan sekali lagi, di doiku tidak menekankan kriptonya, tetapi lebih menekankan teknologi blockchain-nya untuk dimanfaatkan. Adapun kami memiliki koin adalah sebagai crowdfunding di awal, dan kami perlakukan seperti layaknya saham publik pada saat besok kami lepas ke market secara resmi, serta setiap bulan pun kami perlakukan seperti saham publik, sehingga teman-teman tidak perlu begadang, tidak perlu jaga candle, tidak perlu ketakutan nyangkut, karena PT Marega Kernel Teknologi itu membayarkan dividen dalam bentuk reward kepada seluruh holder yang mengikuti yield farming. Oke, jadi teman-teman tidak perlu lagi jaga candle, tidak perlu takut harga turun, tidak perlu takut harga sudah melonjak naik, terlambat untuk take profit, karena walaupun harga kembali ke dasar, mudah-mudahan tidak, tapi ini kiasan yang harus saya keluarkan secara keras karena ada artikel yang dikeluarkan secara resmi yang akhirnya menyindir proyek kami, proyek kita sebagian besar di sini untuk yang sudah gabung di Doi Indonesia. Maka saya mau tegaskan bahwa proyek kita bukan proyek menjual mimpi, bukan proyek untuk memberikan tugas kepada teman-teman untuk menjaga candle, karena kalau telat menjaga candle maka tidak bisa keluar, investasinya nyangkut, sama sekali tidak. Kami akan memberikan dividen itu setiap bulannya. Di sini ada Direktur Komisaris sekaligus CFO saya, Chief Financial Officer saya, kemudian ada Chief Operation Officer saya, Aldo mana tadi? Kemudian ada
ada manajer marketing saya, Mbak Wiwin, ada akunting saya. Tadi akunting mana? Mbak Ima. Ada Mbak Ima Sitorus. Itulah adalah akunting ekonom sekaligus akunting PT Mariga Kernel Teknologi yang kami hire secara profesional. Dan kami akan lebih fokus kepada project real, akan lebih fokus kepada pengembangan serta menjalankan dompet internet atau DOI, serta menjalankan mobile koperasi yang kami titik beratkan justru mobile koperasi karena harapannya kami memang teknologi ini digunakan oleh koperasi sehingga pendapatan PT Mariga Kernel Teknologi yang paling utama adalah dari dua proyek tersebut yang paling besar di dunia nyatanya di kehidupan sehari-hari adalah dua proyek tersebut. Dari proyek itulah seluruh teman-teman holder akan kami bayar dividennya setiap bulan dalam bentuk reward. Saya selalu bilang dividen dalam bentuk reward karena perlakuan sebagai saham publik maka itu disebut sebagai dividen, tapi karena kita di dunia kripto maka itu saya harus konversikan pengucapannya menjadi reward karena di kripto tidak ada dividen melainkan yang ada reward. Oke. Saya juga ingatkan teman-teman, seluruh koin yang dipegang oleh developer tercatat sebagai modal dan aset perusahaan, sehingga ketika nanti koin dilepas ke publik dan tertukar dengan USDT, maka dia akan tetap tercatatkan sebagai modal perusahaan, bukan sebagai keuntungan perusahaan. Sekalipun pada saat dilepaskan ke market, harganya naik, itu tetap tercatat sebagai modal perusahaan, bukan sebagai keuntungan perusahaan. Kok bisa? Karena begitu teman-teman masuk membeli Doiku, secara ekonomi makro, teman-teman menyertakan modal dalam PT Mariga Kernel Teknologi, dalam proyek Doiku, untuk bisa mendapatkan reward ataupun dividen setiap bulannya. Oke, jadi tidak ada pencatatan keuntungan ketika PT Mariga Kernel Teknologi atau Project Doiku melepas koinnya ke market. Karena itu bukan keuntungan, tetapi modal perusahaan yang dicatatkan kembali. Kalau teman-teman yang nantinya yang bermain trading dari pergerakan market Doiku Coin, selisihnya itu teman-teman boleh sebut sebagai keuntungan. Tapi ketika perusahaan yang melepaskan itu bukan keuntungan, melainkan penyertaan modal teman-teman sekalian. Saya tidak akan berbicara banyak di awal, saya akan buka kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya. Tapi sebelum teman-teman bertanya lebih dalam, ada satu hal yang mungkin masih membingungkan bagi teman-teman, pola pembagian rewardnya seperti apa, serta teknis pelaksananya seperti apa. Jadi seperti ini. Yield farming berlaku untuk seluruh orang yang akhirnya membeli Doiku di Wafes Exchange. Ketika teman-teman yield farming kan, maka pastikan sebelum tanggal 1 dan sampai tanggal 20. Oke? Kenapa begitu? Karena ini adalah keuntungan perusahaan dan seingat saya tutup buku bulanan bagi perusahaan swasta itu tanggal 25 sampai tanggal 31. Tutup buku ya untuk orang keuangannya. Sehingga teman-teman yang mengikutkan yield farming pada saat minimum 5 juta koin pada tanggal 1 sampai tanggal 20, di bulan berikutnya tanggal 25 kami akan membagikan dividen dalam bentuk rewardnya kepada para holder yang mengikuti yield farming. Di antara tanggal 1 sampai tanggal 20,
teman-teman bisa farmingkan berapa saja, tapi pastikan pada saat tanggal 20 akumulasinya adalah 5 juta koin. Sehingga pada bulan berikutnya, pada saat tutup buku di atas tanggal 25, staf keuangan saya akan mulai membagikan dividen sesuai dengan keuntungan perusahaan pada bulan berjalan. Pada bulan sebelumnya tentunya. Sehingga dan orang keuangan saya akan membagikan di grup di announcement Doiku akan membagikan laporan keuangan publik. Oke. Laporan keuangan publik bukan laporan keuangan detail perusahaan. Tidak mencatat saya dari Makassar ke Bali kemana, naik pesawat apa, tiketnya berapa. Tidak mencatat ketika saya makan, notanya berapa. Ketika saya mengeluarkan kas dana entertain, saya mengeluarkan dana entertain berapa dan untuk apa. Tidak secara detail seperti itu. Teman-teman harus tahu di saham publik kita hanya menerima laporan keuangan publik. Oke, laporan keuangan publik hanya garis besarnya yang dikasihkan, jumlah keuntungannya berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, serta keuntungannya berapa. Tidak secara detail akan dijelaskan. Nah, ketika teman-teman dalam tanggal 1 sampai tanggal 20 itu koinnya tidak sampai 5 juta, tidak sampai 5 juta, maka di bulan berikutnya teman-teman belum berhak untuk menerima dividen, belum berhak untuk mendapat reward, dividen dalam bentuk reward. Kenapa seperti itu? Karena begini teman-teman, ketika kita menyertakan modal di dalam sebuah perusahaan, maka ada standar perusahaan itu yang harus kita ikuti. Sama halnya di sini. Oke? Kemarin-kemarin saya masih menjawab dengan santai, mencoba untuk menerima semua masukannya teman-teman. Kemudian kami di tim itu mempelajari semuanya, kemudian mendiskusikan semuanya sehingga terumuslah seperti yang kami tetapkan sekarang. Dan juga sejak awal di website versi kedua dompet internet Doiku itu sudah dipaparkan bahwa untuk EL farming, public EL farming itu minimum 5 juta. Kalau di tengah jalan nantinya ada yang bertanya lagi, kenapa harus 5 juta di tempat lain seperti ini, di tempat lain seperti ini, kok di sini harus 5 juta, harus ditetapkan dan segala macam. Kali ini saya harus sedikit berbicara tegas supaya tidak ada lagi pertanyaan yang berulang bahwa rules itu sudah kami tetapkan sejak awal. Rules itu sudah kami perhitungkan dengan matang sehingga kalau teman-teman merasa ragu sebaiknya jangan masuk. Oke? Saya tidak menggunakan kata kiasan, tidak menggunakan bahasa marketing untuk melarang teman-teman masuk. Saya benar-benar melarang teman-teman untuk membeli Doiku Coin ketika teman-teman belum memahami pola bisnis yang ada di Project Doiku. Ketika teman-teman belum memahami seluruh teknologi yang ada di Doiku. Memahami dalam artian begini. Teman-teman harus tahu Doiku, Doi, dan M-Copper itu 3 hal yang berbeda. Doi dan M-Copper adalah teknologi finansial yang pencatatannya menggunakan blockchain. Tidak seperti aplikasi biasanya yang menggunakan database. Serta yang satu adalah dompet digital, fiat. Yang satu adalah mobile koperasi seperti layaknya mobile banking di bank, tapi diterapkan di koperasi. Dan yang dicatatkan adalah fiat, bukan kripto. Adapun token yang di dalam digunakan untuk mengganti nilai yang ada di aplikasi, itu bukan token yang diperdagangkan, melainkan itulah teknologi dari blockchain yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data, untuk mencatat data. Maka uang yang ada di wallet itu dicatatkan dalam bentuk token sehingga bisa dicatatkan di dalam blockchain. Dan token itu tidak diperdagangkan. Itu hanya pengganti nilai
yang dicatatkan oleh aplikasi untuk memperkecil kemungkinan dihack. Seperti itu. Kemudian ketika teman-teman seperti pola yield farming tadi yang saya sampaikan, ketika teman-teman masih ragu dengan pola itu, maka saran saya kembali adalah wait and see. Oke, wait and see. Saya tidak mau bilang Dior. Kenapa? Hampir semua yang sebut Dior, tapi ujungnya adalah trading, mohon maaf, pasti ada nyangkut. Maka saran saya, wait and see. Bukan hanya Dior. Ya, wait and see. Lihat, tunggu dan lihat dulu, pelajari dulu. Apakah benar-benar PT Mariga Kernel Teknologi membagikan keuntungannya sebagai dividen dalam bentuk reward setiap bulannya atau tidak? Wait and see dulu. Apakah koin doiku ketika teman-teman farmingkan nanti betul-betul bisa difarmingkan, bisa di-unfarming kapan saja setelah pembagian dividen pertama dilakukan, itu bisa di-unfarming kapan saja, wait and see dulu. Jangan buru-buru masuk. Kalau perlu, jangan beli dulu. Jangan beli dulu. Ya kan? Sebelum teman-teman masuk, pastikan perusahaan membagikan. Kalau perusahaan tidak membagikan, teman-teman masih punya kesempatan untuk terlepas dari istilah nyangkuters. Ya kan? Tapi jangan lagi teman-teman bertanya dari Sabang sampai Merauke. Bukan tidak mau ditanyai, bukan. Bukan teman-teman. Dengan senang hati saya akan selalu mengedukasi teman-teman. Tetapi kalau seluruh tim saya terfokus untuk menjawab semua pertanyaan, terfokus untuk membandingkan dengan proyek orang lain, maka tim saya kehilangan fokusnya untuk menciptakan uang bagi PT Mariga Kernel Teknologi, sehingga bukannya kita dapat dividen, malah proyek kita nyangkut. Kami tetap membuka siapa saja teman-teman yang mau memberi kritik ataupun saran, tapi saran saya jangan ngotot, jangan begitu admin telat membalas dan segala macam, orang yang berkompeten telat membalas dan segala macam, kemudian teman-teman menggiring opini ke sini, menggiring opini di Doi Indonesia bahwa ABCDFG. Janganlah teman-teman. Ya kan? Karena kalau saya terfokus untuk menjawab terus pertanyaan dari teman-teman, yang ada tim saya tidak bisa bekerja, tim saya tidak bisa menghasilkan uang. Dan para peserta yield farming tidak akan menerima dividennya. Maka biarkan kami bekerja. Untuk para holder yang sudah beli koin Doiku sekarang, terima kasih. Biarkan kami bekerja untuk menghasilkan uang untuk kalian semua. Oke, karena kami tidak dapat tax apapun, kami tidak mendapat uang apapun, tidak mendapat sepeser pun dari tax, karena di Wafes Exchange tidak ada tax. Oke. Kemudian setiap bulan perusahaan akan mengalokasi menghitung ulang valuasi berdasarkan keuntungan. Dalam artian begini. Valuasi yang teman-teman dapatkan ketika nanti di akhir tahun dan di pertengahan tahun pastinya berbeda. Kenapa berbeda? Kok bisa berbeda, Om? Gini. Ketika di akhir tahun itu sudah menjadi keuntungan bersih perusahaan dan ada bagian yang memang harus dibagikan kepada para pemegang saham. Karena peserta yield early sale kami juga merupakan pemegang saham kami yang setiap sebelum rapat umum pemegang saham, kami akan mengevaluasi jumlah koin yang di hold masih ada atau tidak. Kalau masih ada, maka persentase sahamnya masih tetap. Kalau tidak ada, maka persentase sahamnya akan terkena delusi sesuai dengan kesepakatan para peserta early sale. Kok berbeda, Om? Karena begini, di akhir tahun seluruh keuntungan bisa dihitung secara bersih.
Tapi di pertengahan tahun harus ada selalu dana cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perusahaan. Ingat, yang teman-teman investasikan adalah perusahaan, bukan berinvestasi kripto. Walaupun medianya adalah cryptocurrency. Tapi yang tempat teman-teman berinvestasi adalah perusahaan, PT Marga Kernel Teknologinya. Seluruh doiku yang tertukar menjadi USDT dicatatkan sebagai penyertaan modal teman-teman ke dalam perusahaan. Sehingga kami mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan uang kepada seluruh peserta yield farming, terutama seluruh peserta early sale. Di bulan Juli, peserta early sale yang akan duluan menerima dividennya setiap bulan. Setelah itu baru di bulan Agustus, yield farming non early sale akan start menerima dividen dalam bentuk rewardnya setiap bulan. Dan kami bayarkan dalam bentuk USDT. Kami akan berikan langsung ke walletnya teman-teman di DAPP Doiku. Kami langsung berikan di situ. Nanti akan muncul di bonus hasil yield farmingnya. Kemudian teman-teman bisa redeem langsung menjadi USDT. Oke? Dan pembagiannya, siapa tahu nanti bertanya, ya kan? Ini pembagiannya katanya menggunakan teknologi, kok satu-satu dibagikan? Gini, teman-teman, ya. Yang membagikan memang orang keuangan. Kenapa? Karena harus dihitung setelah tutup buku, keuntungan perusahaan akan dihitung dan 30% itu akan dihitung serta akan didistribusikan berdasarkan farmingnya masing-masing, ya. Jadi yang menginput data tetap manusia karena seluruh pencatatan keuangan perusahaan itu tercatatkan di dompet internet dan yang mempunyai hak akses hanyalah peserta early sale. Yang mempunyai hak akses masuk ke semua pencatatan keuangan perusahaan hanya peserta early sale. Dan itu pun yang dicatatkan hanya uang masuk dan uang keluar, jumlah transaksi serta keuntungannya. Oke. Jadi tidak semua teman-teman menerima hak akses untuk masuk ke sana. Hanya peserta early sale. Toh juga kami akan membagikan laporan keuangan publik setiap bulannya ke Doiku announcement. Untuk pencatatan detailnya hanya akan dibuka di rapat umum pemegang saham. Oke, teman-teman. Dan saya mengajak teman-teman untuk smart dalam berinvestasi. Saya mengajak teman-teman untuk smart dalam berbisnis. Begini teman-teman. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman sekalian, ketika saya berinvestasi ke dalam sebuah perusahaan dan nilai investasi saya itu misalnya sangat kecil pokoknya, maka saya mempunyai hak terhadap perusahaan tersebut adalah untuk menerima laporan tertulis, laporan pendapatan perusahaan, serta menerima reward ataupun dividen. Oke? Jangan sampai, saya bukan menegur, saya mengingatkan. Karena beberapa kali teman-teman akhirnya bertanya, saya bukan akhirnya tidak terima ataupun resah dengan itu, tidak. Akhirnya saya sadar, saya harus mengedukasi teman-teman. Seperti ini. Ketika teman-teman investasikan sebagian terhadap perusahaan itu, maka teman-teman harus lihat porsinya teman-teman. Hak saya apa, kewajiban saya apa. Supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang kita tidak inginkan itu seperti begini. Jangan sampai ada pemegang peserta yield farming lain yang merasa farmingannya lebih banyak, dia saja diam-diam, kok yang ini yang hanya starter tapi ngocehnya panjang. Supaya grup kita, komunitas kita, media investasi kita tidak seperti yang lain, teman-teman.
Jangan sampai hanya gara-gara memperbandingkan nilai investasi, akhirnya antar teman-teman itu justru bertengkar. Saya melihat potensi itu yang terjadi selama ini di grup. Maka sebaiknya itu dihindari. Ketika kita investasi nilainya sekian, maka haknya kita sampai di sini, stop. Kita lihat yang kita push adalah perusahaan, push developer dan dewan direksi untuk menghasilkan uang untuk teman-teman. Push kami untuk menghasilkan uang. Jangan push kami untuk membuat regulasi baru sesuai keinginannya teman-teman. Jangan sampai ada yang merasa dia punya andil lebih besar karena punya farmingan lebih besar, nanti malah bentrok seperti grup-grup di sebelah. Kita hindari itu teman-teman. Mumpung besok baru start kita buka secara resmi, total supply untuk public sale akan saya lepas secara bertahap. Mumpung belum terlalu banyak yang farming, dan yang kemarin bertanya masih, mohon maaf, masih sekedar bertanya dan segala macam, belum sampai di tahap mereka sudah benar-benar berinvestasi di Doiku, maka dari awal saya ingatkan teman-teman untuk kita menghindari itu. Oke, kita hindari itu teman-teman. Karena di Doiku Indonesia, uangnya teman-teman hanya sebagai penyertaan modal. Uangnya teman-teman akan kami ciptakan uang dari penyertaan modalnya teman-teman. Bukan mengajak teman-teman untuk trading, bukan mengajak teman-teman untuk take profit hanya untuk jangka pendek, bukan. Tapi saya ajak teman-teman berpikir panjang. Berpikir panjang. Ya. Kalau teman-teman mau trading, masih banyak koin lain dan token lain yang lebih legit daripada Doiku. Saya membuka Doiku untuk mengobati sakit hatinya teman-teman terhadap situasi nyangkut, situasi rug pull, situasi dan lain-lain. Saya mau mengobati sakit hatinya teman-teman. So jangan lagi, sudah ada proyek yang mau mengobati sakit hatinya teman-teman, kemudian teman-teman membawa pola yang tempatnya teman-teman sakit hati ke sini. Karena begitu teman-teman bawa pola itu, maka yakinlah yang terjadi nantinya adalah hal yang sama. Dan yakinlah saya tidak akan mengaminkan itu. Saya sebagai developer tidak akan mengaminkan itu. Karena saya tidak mau mengorbankan teman-teman yang sudah loyal kepada kami sejak awal, membiayai, ikut menyertakan modalnya dalam proyek ini, itu menjadi korban. Tidak mau saya. Itulah. Coba kita jadikan grup kita ini sebagai grup edukasi. Mumpung baru besok secara resmi saya launching besar-besaran semua supply untuk public sale, mumpung. Nah, kalau teman-teman ragu dengan proyek ini, sederhana, jangan masuk. Kalau teman-teman merasa takut temannya juga salah mengambil keputusan, maka ingatkan dia untuk jangan masuk dulu ke Doiku sebelum tahu polanya. Gitu. Wait and see dulu. Tidak masalah. Apakah Doiku akan goyang ketika orang tidak membeli koinnya di market? Tidak, teman-teman. Saya tegaskan PT Marga Kernel Teknologi serta proyek Doiku tidak akan goyang walaupun teman-teman masih wait and see. Maka justru kami lebih senang karena teman-teman akhirnya lebih perhatian, lebih mengantisipasi supaya tidak menjadi korban berikutnya seperti proyek-proyek yang lain. Itu loh. Saya tidak menggunakan kata kiasan, tapi betul-betul saya bilang jangan beli Doiku dulu kalau pola pikirnya teman-teman adalah trading. Jangan. Karena tidak akan legit. Teman-teman tidak akan dapat apa-apa. Karena yang jadinya nanti teman-teman begadang nungguin candle Doiku, sedangkan candle Doiku bergerak setiap bulannya ketika kami melakukan buyback. Kalaupun dia bergerak karena ada market yang transaksi, ya syukur alhamdulillah. Tapi tidak akan ada keuntungan perusahaan di situ. Dan developernya tidak akan fokus ke
candle. Saya tegaskan, saya sebagai developer tidak akan fokus ke candle. Kenapa? Saya akan fokus ke orang yang sudah berinvestasi di proyek ini untuk menghasilkan uang kepada mereka. Oke? Kalau ke depan ada yang bertanya, ini tidak sesuai dengan pola trading dan segala macam, ini bukan tempat trading. Koin ini, token ini bukan untuk trading. Kalaupun mau ditradingkan, silahkan. Kami tidak melarang. Tetapi pola di sini pure adalah cryptocurrency sebagai aset. Aset yang menjadi media investasi. Yang kemudian masuk ke bursa, karena untuk mendapatkannya harus melalui bursa, maka dia masuk di bursa karena ini kripto, masuk di exchange, untuk teman-teman membeli dan menjual secara langsung. Secara langsung. Tidak berhadapan dengan pool. Oke? Saya ingatkan teman-teman, karena malam ini saya agak sedikit tegas, karena besok saya lepas semua ke publik. Ketika ada yang bertanya lagi, saya sudah tegaskan malam ini. Dan apa yang saya katakan bukan kiasan. Bukan kiasan. Sejauh ini foto yang saya publikasi selalu yang sudah tanda tangan. Pejabat-pejabat tinggi dan tertinggi negara yang ketemu sama saya tidak pernah saya publikasi. Kenapa? Proyek kita bukan proyek jualan foto. Oke? Ketika teman-teman berinvestasi di sini, tugas saya dan tim saya adalah menghasilkan uang untuk teman-teman. Oke? So, dengan segala hormat, jangan lagi nanti ada yang bertanya, kenapa ini tidak ada LP-nya, kenapa ini segala macam, yang akhirnya kembali again dan again kita diskusi, kita berdebat tentang liquidity pool. Di amat terakhir yang saya ikuti oleh 4 developer, saya tegaskan bahwa di Doiku yang kami titik beratkan adalah penerapan teknologi blockchain untuk kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Dan yang dimaksud kehidupan sehari-hari bukan cryptocurrency, tapi pemanfaatan teknologinya. Cryptocurrency tetap hanya sebagai alat bayar. Tapi karena di Indonesia alat bayar yang sah adalah rupiah, maka di project Doiku, Doiku Coin tidak bisa menjadi alat bayar kecuali di dalam blockchain-nya sebagai gas fee. Dan kami pun sudah digunakan oleh SwapFi. Sehingga kalau ada yang mempertanyakan lagi, teknologinya belum jelas dan segala macam, dengan segala hormat, terima kasih. Kami sudah selesai, kami sudah dipakai di teknologi lain, bahkan teknologi swap sudah menggunakan kami sebagai gas fee. So, tolong pikirkan proyek teman-teman yang bertanya itu, apakah sudah bisa jalan atau baru akan. So, supaya kita sama-sama mendukung. Sama-sama developer, kita sesama developer saling mendukung. Bukan mau saling menjatuhkan. Kalau mau saling menjatuhkan, saya ajak teman-teman berpikir kembali ke dasar keilmuan blockchain, dan yang terjadi, kita lihat siapa yang akan malu. So, ketika ada lagi yang bertanya nanti seperti itu, dengan segala hormat, proyek ini besok kami pukul gong berjalan, saya harus membuat uang untuk para loyalis, saya sebut loyalis karena mereka menginvestasikan dananya, menginvestasikan pikirannya, menginvestasikan waktunya untuk mengembangkan proyek Doiku, untuk mengembangkan PT Mariga Kernel Teknologi. Maka untuk sementara waktu saya akan mengacuhkan teman-teman di grup Doiku Indonesia ketika mempertanyakan itu. Kalau kita mau berdebat ataupun berdiskusi, kita berdiskusi di tempat lain ataupun berdebat di tempat lain. Dan yang akan kita diskusikan di sini adalah diskusi terkait seluruh teknologi yang diterapkan oleh Doiku serta potensi-potensi pengembangan teknologinya. Kalau ada yang tidak percaya dengan Doiku, dengan segala hormat, koin dan token lain masih banyak yang lebih legit untuk teman-teman tradingkan. Di sini kami hanya memanfaatkan blockchain untuk penerapan ke teknologi finansial
sehingga bisa menghasilkan uang finansial betulan ya, bukan finansial begitu saya bikin teknologi finansial, saya membuat DAPP, teknologi finansial dan segala macam yang ujung-ujungnya again and again hanya berputar di dunia kripto dan tidak ada dalam kehidupan nyatanya. Tetapi yang saya maksud finansial adalah betul-betul pencatatan keuangan di koperasi serta di dompet digital kami yang teman-teman gunakan sehari-hari. Jadi bukan teknologi yang nantinya menjadi A, B, C, D, F, G yang ujung-ujungnya berputar di kripto saja. Tidak. So yang akan kita diskusikan ke depan ke situ dan kami akan berfokus ke situ. Saya tidak akan fokus melihat candle. Saya akan berfokus melihat seluruh proyek yang disiapkan oleh direktur operasional saya, serta direktur keuangan saya, serta manajer marketing saya untuk menghasilkan uang kepada siapa saja yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk yield farming kepada proyek Doiku, serta menginvestasikan waktunya untuk menginformasikan proyek Doiku serta seluruh teknologinya, serta menginvestasikan pikirannya dalam menjembatani kami, menghubungkan kami kepada teman-teman koperasi atau siapapun itu, tanpa harus membeli Doiku, mereka akan mendapat reward, pembagian hasil dari situ. So, ketika teman-teman pusing dengan berpikir keras untuk bagaimana menjatuhkan Doiku, bagaimana mengorek Doiku, daripada teman-teman buang waktu, lebih baik teman-teman wait and see. Itu jauh lebih bagus teman-teman. Kali ini, malam ini saya harus berbicara tegas sekali-sekali, saya harus berbicara keras sekali-sekali, karena besok adalah soft launch. Ketika kami secara resmi melepas ke publik semua total supply untuk publik, maka tidak ada lagi waktu saya untuk berdiskusi yang nyeleneh, karena saya harus fokus mencari uang, saya harus fokus terhadap seluruh yang sudah dipersiapkan oleh Dewan Direksi saya serta manajemen saya harus berfokus untuk menaungi aspirasi seluruh pemegang saham kami, karena mereka adalah peserta early sale yang pertama trust kepada proyek Doiku, sehingga nama mereka dicatatkan sebagai pemegang saham kepemilikan di PT Mariga Kernel Teknologi. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Silahkan ditanyakan. Sebelum besok kita launching, silahkan ditanyakan. Yang pasti saya tegaskan rule-nya. Yield farming dari tanggal 1 sampai tanggal 20, maka di bulan berikutnya setelah tutup buku di atas tanggal 25, maka teman-teman akan dibagikan dividennya. Kalau setelah lewat tanggal 20 teman-teman yield farming, maka akumulasi perhitungan dividen teman-teman itu di 2 bulan berikutnya. Tutup buku kedua baru teman-teman dihitung. Oke, bukan di pertama. Kenapa seperti itu? Kan di kripto itu seperti ini dan segala macam ditentukan sejak awal berapa keuntungannya, berapa APY-nya dan segala macam. Ya, ini tidak legit. Kembali saya bilang, kalau begitu teman-teman jangan investasi di sini teman-teman. Karena di sini penerapannya adalah seperti layaknya saham publik. Tidak akan ada APY yang statik di sini, semuanya dinamis sesuai dengan keuntungan perusahaan. Kalau teman-teman merasa rugi, wait and see dulu. Wait and see dulu, jangan masuk dulu. Saya sarankan jangan masuk dulu. Lihat dulu. Atau kalau mau, tunggu dulu sampai Doiku betul-betul pendapatan per bulannya itu sudah miliaran, baru teman-teman masuk. Enggak masalah, enggak masalah. Apakah saya bisa tetap dapat keuntungan? Bisa. Kalau teman-teman mau investasikan waktu dan pikirannya untuk menjadi sole agentnya kami, untuk membuat artikel di juragankripto.com-nya kami, untuk mau share aktivitasnya di cikalia.com-nya kami. Itu teman-teman juga dapat uang dari situ, dapat kripto, dapat Doiku, yang teman-teman bisa jual kapan saja. Gitu. Saya harus berbicara tegas malam ini teman-teman, karena besok adalah soft launch, supaya tidak ada pertanyaan lagi. Dan saya harus menyadarkan teman-teman bahwa berulang-ulang saya bilang, jangan bawa pola trading ke sini, jangan bawa pola trading ke sini, karena betul-betul ini bukan untuk trading, walaupun bisa ditradingkan.
Tapi ini bukan terkhusus untuk trading. Tidak ada LP teman-teman di sini. Wow, ini berbahaya dan segala macam. Ya, kalau berbahaya jangan masuk. Silahkan masuk ke koin yang memperhitungkan tokenomicsnya secara jelas, segala macam yang akhirnya harganya kembali ke dasar. Oke teman-teman, saya bukan lagi marah atau apa, tidak. Saya sekali-kali, apalagi besok adalah soft launch, saya harus menegaskan ke teman-teman, saya harus keras ingatkan teman-teman bahwa investasi di Doiku seperti ini. Supaya ekspektasinya teman-teman tidak terlalu jauh, ekspektasi pola pikirnya teman-teman bukan lagi sekedar take profit, beli di murah, jual di tinggi. Hindari itu teman-teman. Yang namanya investasi berarti menambah nilai. Menambah nilai. Bukan beli dan jual. Kalau teman-teman beli di murah, jual di tinggi, itu bukan namanya investasi. Sekalipun teman-teman belinya token ataupun koin, whatever, apapun itu bukan investasi, tapi jual beli. Investasi itu teman-teman beli, simpan, mendapatkan nilai tambah dari situ. Mendapatkan hasil. Itu namanya investasi. Kalau ditahan, tunggu naik, baru dijual, itu namanya jual beli, bukan investasi. Dan itu tidak berlaku di Doiku. Mungkin untuk di awal cukup sekian pembukaan yang panjang dari saya, serta berapi-api mungkin, karena saya mau teman-teman betul-betul tersadarkan bahwa ini bukan proyek yang seperti biasanya, ini bukan seperti proyek yang lainnya, sehingga teman-teman tidak memperlakukan lagi Doiku seperti koin-koin ataupun token lainnya. Karena saya mau mengajak teman-teman untuk tidak lihat candle lagi. Singkirkan candle, simpan itu candle. Yang teman-teman harus lihat adalah teman-teman sudah berinvestasi, menyertakan modalnya, maka kejar developer untuk menyelesaikan semua proyeknya, kejar developer untuk menciptakan uang untuk teman-teman. Tidak usah lihat candle. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Kalau ada yang kurang paham, kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa pertanyakan. Teman-teman silahkan bertanya, tapi bertanya satu-satu. Oke? Bertanya satu-satu. Saya open cam, maka akan terasa nyaman juga ketika teman-teman bertanya dan ada kesempatan untuk open cam, silahkan open cam. Gitu. Thank you teman-teman. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silahkan. Malam Om. Cek. Malam Om. Malam Om Yasa. Malam. Gini Om, baca di web sementara Doiku Om ya. Ya. Sama penjelasan tadi, kan besok ada pelepasan di publik. Listing di web. Ya. Apakah selamanya akan selalu di web atau akan masuk di cek? Itu aja Om. Oke Om. Thank you Om. Lady Boss mau jawab? Lanjut. Oke. Kami selamanya ada di Wafes Exchange serta akan ada di exchange yang akan kami buat sendiri. Setelah exchange kami ada, baru kami mau listing di tempat lain Om. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga harga, toh juga kami tidak persiapkan Doiku untuk sekedar trading, karena begitu kami terfokus mengejar checks Om, sayangnya kebiasaan checks kita di Indonesia, developer ditanyain mau ambil paket apa, mau ambil paket yang berapa, ya kan? Developer harus bayar. Apakah kami tidak sanggup bayar? Sanggup Om. Tapi kami mau merubah itu semua. Doiku yang menjadi aset, kita yang menjadi aset, maka checkslah yang harus memberikan tempat kepada kita, karena setiap transaksi yang mengambil keuntungan mereka. So, kami hanya akan ada di Wafes Exchange, sampai kami punya exchange sendiri, baru kami mau melepas koin kami ke exchange lainnya, baik itu decentralized exchange yang modelnya spot trading, ataupun checks yang modelnya spot trading. So, kami hanya akan ada di spot trading, tidak akan pernah ada di swap. Kalaupun nanti ada yang listing di swap, itu bukan official, dan kami akan lakukan buyback di sana.
Thank you Om. Makasih, Om. Monggo, ada pertanyaan lagi? Cuma nanya, tadi omnya itu makan apa ya? Kok sampai berapi-api ya? Kebanyakan makan daging habis lebaran. No, bukan berapi-api Lady Boss. Dalam artian besok itu bisa dikatakan nyawa dari kita doiku di market karena suplai dalam jumlah besar akan dilepas ke market. Maka sebelum teman-teman terjebak ya kan merasa dirugikan dengan doiku, maka kalau biasanya saya berbicara dengan nyeleneh, kali ini saya harus tegas bahwa supaya teman-teman lihat, oh iya developernya serius loh, mewarning kita, meminta kita untuk mengantisipasi supaya kita tidak salah langkah gitu, gitu, Lady Boss. Sebenarnya saya setuju sih. Lebih Dan bagus kayaknya memang juga seperti faktor ini. kebanyakan makan daging kayaknya. Tegang belakangku. Sebenarnya sih memang lebih senang yang seperti ini. Jadi kan semuanya mengerti. Tujuan kita itu adalah sebagai teknologi kita itu perusahaan teknologi yang menjembatani antara orang-orang kesenjangan teknologi dan juga yang seperti dibilang oleh Bang Indra mengenai koperasi. Anak-anak muda sekarang kan kurang tahu itu apa koperasi. Jadinya itu juga menjadi target sasaran kita. Jadi memang benar banget kalau kita lebih harus serius dan lebih tegas untuk hal ini. Jadi kita bukan cuma untuk diperdagangkan, tapi kita memang seriously untuk membesarkan koperasi. Itu sih dari saya. Lady Boss. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang lain, monggo saya kasih kesempatan. Malam Om. Malam Om Sobat Nonton. Ya, tadi saya ada baca pertanyaan di grup kalau soft launching itu besok. Nah, grand launchingnya kapan ya Om? Gini Om, grand launching sedikit berbeda. Sedikit berbeda mungkin sama yang lain. Kalau soft launching tidak semua teknologi dilepas. Kenapa saya sebutnya soft launching Om? Karena proyek-proyek utamanya kami kan belum keluar Om. Ya kan, juragancrypto.com belum keluar. Kemudian cikalia.com belum keluar. Ya kan Om? Nanti setelah keluar itu semua, baru tuh grand launching. Jadi mungkin di kuartal terakhir tahun ini atau mungkin di tahun depan baru kita grand launching. Gitu, Om. Dalam artian grand launching itu semua teknologinya sudah keluar Om. Ya kan? Tidak mungkin kita mau grand launching tapi teknologinya belum keluar. Gitu Om. Siap, makasih Om Indra. Siap Om. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Silahkan. Halo, selamat malam Om Indra. Malam Om Bray. Ya, mau ucapkan selamat dulu ini, mungkin masih ada yang makan-makan daging ini. Selamat Idul Adha ya semuanya. Tegangnya masih terasa Om. Selamat Idul Adha untuk Ya, merayakan. buat yang merayakan minal aizin wal faizin ya. Siap Om. Nah,
Tadi Maaf sempat lahir batin. dibahas, ya sama-sama Om. Tadi sempat dibahas itu Om, katanya apa tidak akan listing di tempat lain Om ya. Nah, gimana kalau ada permintaan dari tempat lain itu Om, yang mau atau pengen melisting Doiko gitu. Apakah masih tidak akan tetap di listing atau karena mereka yang meminta, apakah akan di listing juga Om? Oke Om, thank you Om. Kalau mereka yang minta, maka kami izinkan untuk melisting. Tetapi dengan begini Om, kenapa saya bilang saya tidak mau kalau saya yang melisting karena selalu diminta saya penuhi persyaratan mereka satu, yang kedua kita harus satu kita harus bayar padahal yang untung mereka, yang kedua kita harus nyetok koinnya kita di sana, ya kan? Padahal ketika kita stok koinnya kita di sana, koinnya kita kan bukan untuk trading Om, gitu Om. Kalaupun misalnya dia meminta kita oke listing di sini tapi stok sekian ya, saya akan negosiasi. Yang penting koin Doiku ada di sana. Kalau kurang baru kami suplai. Kalau kurang baru kami suplai. Kenapa seperti itu? Karena kalau dicek utamanya Om, itu pedagang ketemu langsung sama pembeli, iya, tetapi sayangnya pencatatannya di dalam database. Sehingga untuk menghindari spekulasi-spekulasi arbitrase Om. Kalau teman-teman tangkap yang saya tegaskan selalu, untuk tidak listing di tempat lain dulu, sampai exchange kami ada, itu adalah untuk menghindari arbitrase Om. Ya kan? Ketika terjadi arbitrase, padahal kita itu bukan koin untuk trading, maka itu akan mengganggu pekerjaan kami Om. Sedangkan yang kami bagikan dividen dalam bentuk reward. Kalau terfokus ke trading, jadinya nanti malah mengacaukan konsentrasi kita Om. Seperti koin ataupun token yang sudah-sudah. Tapi kalau mereka mau listing, ya monggo silahkan. Tapi apakah kami harus memenuhi kuota koin yang kami stokkan di tempatnya, itu kami perhitungkan dulu. Kami tidak ikuti serta-merta Om. Gitu Om. Oke, siap. Terima kasih infonya Om. Om, sama-sama Om. Ada yang bertanya? Beli Putuh, Lord Baron, Om Gepeng, Om Adif, Om Gilar, Om Jo, Om Deddy, monggo Om. Om Indra, saya ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Om. Jadi ketika besok sudah soft launch, nah apakah koperasi perusahaan yang sudah kerjasama dengan Doiku akan langsung menggunakan teknologinya atau ada penundaan beberapa hari Om? Penundaan beberapa hari enggak ada Om. Karena kami sudah sekarang tahapnya itu kami sesuaikan modul-modul yang mereka minta Om. Karena kan ada setelah kami kasih prototipe ada modul yang mereka minta. Ya kan? Contoh Koperasi Mandiri itu ada modul untuk beberapa jenis tabungan yang mereka punya itu ditambahkan sehingga pencatatannya nanti itu ada berapa kali transaksi. Contoh dia nabung dulu, setelah itu dimasukkan ke simpanan pokok, simpanan wajib sejak awal kami siapkan. Simpanan sukarela dengan simpanan pokok sudah kami siapkan sejak awal. Nah, simpanan wajib serta ada pola-pola simpanan dalam simpanan wajib itu yang mereka terapkan. Tinggal itu yang kami sesuaikan Om. So di bulan ini semuanya jalan, mereka sudah pakai semua Om. Karena di Koperasi Mandiri sendiri itu tinggal
yang belum kelar itu tinggal koneksikan pencatatan saldonya mereka di aplikasi yang lama mereka ke aplikasi yang baru, gitu Om. Karena sistem pencatatan existing yang mereka gunakan itu tidak kami ganggu, tetapi kami giring pencatatannya ke dalam blockchain Om, gitu Om. Siap, makasih Om Indra. Siap, thank you Om. Ada pertanyaan lagi Om? Monggo silahkan. Udah dong. Halo Om Indra. Siap Om Adif. Silahkan. Saya ada 2 pertanyaan nih Om. Yang Monggo Om, pertama silahkan Om. ini mengenai harga launchingnya nanti besok kira-kira di harga berapa. Terus yang kedua, yang saya kayaknya pernah baca-baca tuh di grup Doiku gitu kan, Om kayaknya ada membahas tentang NFT juga. Nah ini Siap. apakah Doiku juga akan mendukung project NFT gitu untuk next step-nya atau seperti apa Om? Mungkin Siap itu Om. aja sih Om. Thank you Siap Om. Kalau harganya yang pasti kami kill 10, kill 10. Kemudian kami akan listing di paling tidak, ini masih range harga Om, paling tidak di 0,04 sampai 0,03, tapi tidak semua kami lepas di sana. 20% itu tidak kami lepas semua di sana. Oke Om, sesuai dengan valuasi. Karena kan saya tadi menjelaskan bahwa di akhir bulan ini, di bulan ini baru semua start menghasilkan uang, oke? Berarti valuasi itu naik di bulan berikutnya, ya kan Om? Sesuai dengan janji saya berdasarkan valuasi. Tapi tidak akan saya lepas semua di sana. Kemudian setelah pembagian perusahaan melakukan buyback, itu pada saat setelah membagikan dividen dalam bentuk reward. Baru sisa dari situ yang kami gunakan untuk buyback. Jadi ketika listing besok, jangan teman-teman bertanya, kok tidak langsung buyback? Ya enggak, buybacknya itu nanti. Buybacknya itu setelah reward, dividen dalam bentuk reward dibayarkan. Sisanya baru dipakai untuk buyback di publik. Karena kalau tidak, pertanyaannya uang dari mana saya pakai? Berarti uang hasil penjualan yang saya pakai untuk buyback, ya kan? Berarti tidak fair. Berarti saya membohongi publik lagi kan? Nah, kalau terkait NFT, ya, karena ini blockchain, maka itu harus support NFT. Saya pernah singgung masalah NFT. Maksud saya adalah blockchain-nya kita siap untuk NFT. Kalau ada teman-teman yang mau mengembangkan, kami support. Support dalam artian apa? Teman-teman bisa membangun NFT di atasnya. Dan kalau butuh panduan untuk mengembangkannya, saya langsung yang akan pandu teman-teman untuk membangun NFT itu di atas Doiku. Jadi bukan saya yang membangun NFT-nya Om. Gitu Om. Tapi teman-teman boleh. Karena toh ke depan, begitu semua project selesai, saya akan melanjutkan pastinya ke NFT-nya bukan untuk dijual nih, tetapi contoh di kampus, apakah teknologi NFT itu bisa dimanfaatkan untuk mencatatkan fotokopi skrip, misalnya skrip nilai atau apapun itu, bisa, itu dicatatkan dalam bentuk NFT. Sehingga itu selamanya akan ada di blockchain, gitu Om. Ya kan, menghindari data itu hilang. Atau misalnya pencatatan data pasien di rumah sakit. Ketika misal kami akhirnya mensupport proyek untuk rumah sakit, masuk ke ranah rumah sakit, mencatatkan data itu, maka
teknologi NFT untuk menyimpan misalnya kopi resep ataupun hasil foto kayak gitu. Bisa ditangkap Om Adif. Oke Om, siap Om. Terima kasih Om penjelasannya. Siap Om. Malam Om. Siap malam Om. Ada kan fitur farming Om. Yang mana ini Om? Om siapa nih? Om Yansa. Oh ya, biasa. Cara pensinkronisasian pembagian reward ini Om. Maksudnya Untuk Om? holder kan mungkin lock di farming kan tanggalnya kan nggak sama. Mungkin Iya. ada yang tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Oke Om. Nah, pembagian reward berdasarkan kita lock atau laporan per bulan dari perusahaan Om. Gitu Om. Gini Om. Oke Om, thank you Om. Gini Om. Jadi saya tadi sampaikan bahwa range waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Di bulan berikutnya itu akan kami bagikan dividen di atas apa? Di atas tanggal 25 itu kami bagikan dividennya untuk bulan berjalan. Oke Om? Nah, bagaimana kalau misalnya di atas tanggal 21, di tanggal 21 itu di bulan berikutnya tidak akan terima. Jadi ketika teman-teman di tanggal 21 jangan farming dulu. Di tanggal 20 baru farming atau nanti di tanggal 1 baru farming, ya kan karena sudah lewat. Terus bagaimana Om? Kan beda. Tanggal 1 sampai tanggal 20, misalnya ada yang di tanggal 1, ada yang di tanggal 5, ada yang di tanggal 7. Kan enggak adil dong. Ya. Ketika pembagian dividennya secara serentak akan adil Om. Tapi ketika nanti teman-teman kelihatannya tidak adil. Tapi ketika misalnya teman-teman yang farming di tanggal 10, oke? Kemudian karena dia bisa di unfarming kapan saja, jadi farmingannya itu tidak dikunci terus Om. Setelah nanti pembagian dividen pertama, unfarming itu saya munculkan buttonnya. Jadi ketika teman-teman unfarming yang masuk di tanggal 5, teman-teman unfarming di tanggal 4, maka teman-teman di tanggal 4 bulan berikutnya, maka di tanggal 25 ke atas, itu teman-teman tidak akan dapat dividen. Itu sebagai penaltinya karena belum genap sebulan. Tapi kalau misalnya teman-teman unfarming di tanggal 5, which is itu sudah 1 bulan, ya kan sudah terhitung 30 hari, sudah 1 bulan, maka teman-teman tidak akan terima, teman-teman tetap akan terima di tanggal 25-nya. Tapi pada saat unfarming, dividennya belum masuk. Dividennya tetap dibagi di atas tanggal 25. Ya kan, karena bulan berjalan. Tapi pada saat unfarming, teman-teman koinnya utuh. Dan tapi tidak langsung dapat dividennya. Dividennya itu, rewardnya itu dibagi di atas tanggal 25. Nangkap enggak Om Yasa? Oke Om, nangkap Om. Itu untuk menghindari gini Om, penghitungan keuntungan perusahaan, gitu Om. Perhitungan keuntungan perusahaan supaya seragam, supaya gampang menghitungnya, maka dibuat seperti itu Om. Oke Om. Gimana Om? Ada yang mau bertanya lagi? Om Diker. Om Sunrise, ada pertanyaan Om?
Lord Baron, Om Deddy, udah ada pertanyaan? Ki, ada pertanyaan ditulis nggak di grup Ki? Aman, Om. Nggak ada, Om. Siap. Om Jok 88. Biasanya Om Jok 88 nih mic-nya suka gangguan nih. Biasanya dia nulis soalnya pertanyaannya. Om Ayam Crypto, welcome Om. Om Cicu. Iya Om, siap. Minal aidin wal faizin Om. Maaf lahir batin. Sama Om. Hati-hati kolesterol Om. Mbak Inces. Ada pertanyaan Mbak Inces. Iya Om Indra. Nggak ada pertanyaan? Ini bahas apa Om? Topiknya. Untuk soft launching besok Mbak. Om masih belum nyimak aja. Oh siap. Nanti kalau Direkam ada juga pertanyaan. kok. Direkam juga kok. Nanti tinggal lihat rekamannya kalau nggak sempat bertanya, lihat rekamannya. Nanti DM ke saya juga nggak apa-apa. Iya. Soalnya tadi. Oke. Oh ya, mau nanya lagi boleh Om? Silakan Om. Ini besok kira-kira supply yang dilepas itu estimasinya berapa Om? Apakah akan dilepas dalam sehari atau akan dalam 1 bulan ini atau bagaimana proses pelepasan supply ke publiknya? Oke Om. Kami lepas bertahap Om. Karena kalau sekalian saya lepas, karena kita modelnya spot trading, itu akan membentuk tembok. Ya kan? Kalau membentuk tembok, susah nih untuk yang lain. Ya kan? Siapa tahu nih ada yang sudah beli di market, dia mau lepas. Kan susah jadinya Om. Jadi kami lepasnya bertahap. Gitu Om. Oke, siap Om. Siap, sama-sama Om. Supaya itu untuk ini juga Om Adif. Misalnya nih, misal setelah kita bagi dividen, ya kan? Karena tidak adanya tembok itu, misal nih kami mau angkat harga. Nah, jadinya kami tidak membeli koin perusahaan sendiri atau supply 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 public sale sendiri, ya kan? Tapi suplainya teman-teman yang koinnya teman-teman yang kami buyback. Karena kalau misalnya kami bikin tembok, nanti kami bilang kami sudah mengalokasikan yang untuk buyback, tapi ternyata kami buyback untuk koin sendiri kan, jadinya kan merugikan untuk teman-teman, gitu Om. Besok rencananya jam berapa Om Indra soft launch-nya? Ada gambaran kah? Siap. Karena kebiasaannya kita malam, ya kan, hidupnya semua malam, dan saya tadi bilangnya supaya tidak jaga candle, ya kan, paling lambat ba'da maghrib Om. Paling lambat ba'da maghrib. Jam apa nih? WIB, WIT? WIB Om. WIB. Oke, siap. Mungkin Ba'da teman-teman maghrib di itu, sini kayaknya ketindisan ini Om, kayaknya ini apa? Daging semua Om. Jadi susah iya. buat ngomong kayaknya Om. Tegang sini Om. Tegang Tekan semua saya aja dari Om. tadi gini-gini kan tegang Om. Kebanyakan makan daging. Ada. Ya, kebetulan masjid depan rumah nih Om. Masjid depan rumah. Orang tua di rumahnya, di rumah orang tua, karena saya juga ke rumah orang tua. Kebetulan alhamdulillah kita bersaudara ikut juga. Nah,
orang bapak saya kebetulan ketua yayasan masjid tuh, kan ketua yayasan masjid dan pendidikannya. Jadi di sana mau nggak mau makan daging juga Om, karena panitia yang nyiapin kan. Begitu datang, sini man ya, daging lagi. Sampai rumah, depan rumah ngasih Pak RT, Pak RW ngasih daging lagi. Tegang Om sini Om. Apalagi Om Cicu tuh, Om Cicu pasti banyak tuh jatahnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah 10:30, mungkin saya tutup dulu. Karena saya juga masih mau persiapan untuk besok. Ada beberapa hal yang harus saya siapkan. Om Bre, masih ada pertanyaan kah? Om Adif? Om Sunrise? Aman, Om. Masih aman. Om Sunrise tumben diam. Kayaknya tegang juga tuh lehernya Om Sunrise. Om Sunrise. Nyangkut kayaknya dia Om, ketiduran. Iya. Ketindisan daging. Kayaknya ketindisan daging itu Om. Siap. Kalau begitu, visi kali ini kita cukupkan dulu. Kalau teman-teman masih mau diskusi, monggo. Saya tidak akan tutup. Ada Rizky nanti yang temani. Om Sunrise, Om Rizky masih hidup kah? Hadir Om, masih Om, aman. Siap. Untuk semuanya saya izin pamit dulu. Saya mau siap-siap untuk besok. Sekaligus ada beberapa kerjaan yang harus saya kerjakan, selesaikan malam ini. Supaya besok nggak ditagi-tagi lagi nih, ya kan? Apalagi ada Lady Boss muncul. Terus ada Beli Putu. Om Sunrise. Nah, Sunrise paling banyak kasih masukan tuh. Sama Om Jimmy. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih semuanya sudah mau hadir di visi malam ini. Sekali lagi, saya ingatkan ke teman-teman, kita